Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Diana Priyansyah, NPM 1813053013 dari semester 6 kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung. Baiklah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Ismus Kamto MPD dan Ibu Fadilah Khairani SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Pada video skenario kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran, yaitu peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama yaitu pada elemen keterampilan berpikir kritis fokus, aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian bentuk kegiatan pembelajaran, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini, peserta didik akan mempelajari peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta implementasinya dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Komponen STEM-nya atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, yaitu Sains. Kemudian selanjutnya, elemen keterampilan berpikir kritis, Situation, aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA dan IPS. Pada disiplin IPA yaitu pergerakan matahari, kemudian disiplin IPS yaitu kegiatan petani menanam padi di sawah atau kehidupan sosial. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman para petani ketika sedang menanam padi di sawah, untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran. Selanjutnya, pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan keberangkatan petani di pagi hari dengan teknik penyampaian sebagai berikut. Anak-anak, pernah tidak melihat petani menanam padi di sawah? Jika pernah, maka dilanjutkan dengan kapan sih biasanya petani mulai berangkat ke sawah? Di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Jika pagi hari, maka dilanjutkan dengan mengapa di pagi hari? Jika karena di siang hari sinar matahari sangatlah terik atau panas Pak, dan malam hari gelap, jadi susah menanam padinya. Pendidik kemudian bertanya kembali, biasanya petani menanam padi ketika musim penghujan atau di musim kemarau? Jika di musim penghujan, maka dilanjutkan, mengapa di musim penghujan? Karena banyak sumber airnya Pak. Kemudian pendidik membimbing untuk mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Anak-anak tahu tidak mengapa pada saat petani menanam padi di pagi hari, sinar matahari bergerak dari arah timur ke barat? Apakah matahari tersebut dapat bergerak sendiri? Dan mengapa dalam satu hari ada yang namanya siang dan malam? Kemudian pendidik menunjukkan video yang berisi mengenai peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Di sini komponen STEM-nya yaitu teknologi. Anak-anak
Yuk kita perhatikan video peristiwa rotasi dan revolusi berikut ini. Pendidik dan peserta didik menyaksikan video tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan disiplin IPS. Disiplin IPA mengenai rotasi dan revolusi bumi. Disiplin IPS, petani menanam padi di sawah. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik meminta salah satu anak untuk menyampaikan apa yang telah diketahui dari menyaksikan video tersebut. Nah, anak-anak, tadi sudah kita lihat bersama-sama videonya. Coba apa saja yang tadi telah kita pelajari. Pendidik mendeskripsikan tentang rotasi dan revolusi bumi dengan penjelasan dampak yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Anak-anak, jadi sudah mengerti belum mengapa matahari terbit dari timur ke barat, dan juga dalam satu hari terdapat siang dan malam? Itu semua terjadi karena adanya rotasi bumi. Sedangkan ketika terjadi musim penghujan atau musim kemarau, itu terjadi karena adanya revolusi bumi. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu ada reason. Aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan IPS. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa terjadinya siang dan malam, serta terjadinya musim penghujan dan musim kemarau, seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarity. Pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengenai rotasi dan revolusi bumi serta dampak dari peristiwa tersebut. Anak-anak, rotasi bumi ialah gerak berputarnya bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi ialah peristiwa bergeraknya bumi atau berputarnya bumi mengelilingi matahari. Dampak yang diakibatkan dari rotasi bumi ialah terjadinya siang dan malam, gerakan semu harian bintang, terjadinya perbedaan waktu di beberapa daerah. Di Indonesia sendiri, perbedaan waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur, dengan selisih masing-masing daerah yaitu 1 jam. Kemudian dampak yang diakibatkan dari revolusi bumi adalah perbedaan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, dan perubahan musim. Elemen keterampilan berpikir kritis selanjutnya yaitu inference. Aspek interdisipliner yaitu disiplin IPA. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik menyimpulkan bahwa peristiwa rotasi dan revolusi bumi memiliki hubungan serta dampak dalam aktivitas kehidupan manusia, diperkuat dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini komponen STEM-nya yaitu matematik. Selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis, overview, aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan SBDP atau seni budaya dan prakarya. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran dimulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sampai kepada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu miniatur ruang angkasa. Pendidik sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu kardus, senter, bola pingpong, gunting, penggaris, kertas manggis berwarna hitam, ballpoint, pisau, double tip, lem kertas, tang, botol kecil, lilin mainan atau plastisin. Di sini komponen STEM-nya yaitu engineering. Baiklah, demikianlah skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan materi pembelajaran yaitu peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Untuk selanjutnya akan ditampilkan mengenai video pembuatan miniatur ruang angkasa. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini sudah ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran bernama miniatur ruang angkasa. Media miniatur ruang angkasa ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Baiklah, langsung saja kita lihat alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada gunting, ada penggaris, ada lilin mainan atau plastisin, ada kertas manggis berwarna hitam, ada pena, ada pisau, kemudian ada double tip, kemudian ada bola pingpong berwarna kuning, ada lem, ada botol kecil, ada tang, ada senter, dan yang terakhir yaitu ada kardus bekas. Baiklah, itu semua alat dan bahannya. Untuk selanjutnya, marilah kita buat media miniatur ruang angkasanya. Selamat menyaksikan.
sudah ada media pembelajaran miniatur ruang angkasa. Di sini ada senter yang kita umpamakan sebagai cahaya matahari, dan ini ada bentuk miniatur bumi yang kita buat dari plastisin atau lilin mainan, dan ini ada kawat yang digunakan untuk memutar bumi. Nah, pada pengertian rotasi bumi yaitu pergerakan bumi berputar pada porosnya yang akan menyebabkan dampak yaitu terjadinya siang dan malam, kemudian gerakan semu harian bintang, dan terjadinya perbedaan waktu di beberapa wilayah. Nah, coba kita peragakan. Nah, di sini sudah ada yaitu cahaya matahari dari senter. Nah, di sini ketika bumi berotasi atau berputar pada porosnya, maka mengakibatkan yang pertama tadi yaitu terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berotasi, bagian yang terkena cahaya senter atau matahari di sini terjadi siang hari. Sedangkan bagian yang tidak terkena sinar senter atau cahaya matahari akan gelap, yaitu terjadi malam hari. Kemudian selanjutnya yaitu ada gerakan semu harian bintang, yaitu ketika matahari terbit dan terbenam, bukan matahari yang bergerak berjalan, bukan, melainkan rotasi bumi. Jadi pergerakannya yaitu ketika matahari terbit dari timur dan ketika jam 12 siang ketika bumi berputar, nah maka masih mendapatkan sinar matahari. Tetapi ketika sudah sore hari, kita lihat ya di bagian sini, ketika bumi sudah berputar dan sore hari matahari tenggelam, maka bagian sini sudah tidak mendapatkan cahaya matahari lagi. Berarti di sini yang berputar yaitu bumi atau bumi berotasi, bukan matahari yang bergerak. Kemudian yang selanjutnya terjadi perbedaan waktu di beberapa wilayah. Nah, kan ketika berotasi ada nih yang sudah di bagian gelap sini sudah pukul 6 petang atau menjelang malam, sedangkan yang bagian sudah terkena cahaya matahari masih sangat terang, masih menunjukkan pukul 12 siang. Di sini akan menjelaskan mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi ialah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Dampak yang diakibatkan oleh revolusi bumi yaitu yang pertama ialah perbedaan lama siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari dan perubahan musim. Nah, jadi ketika bumi berevolusi, kita umpamakan bola pingpong yang berwarna kuning ini adalah cahaya matahari, dan ini adalah bumi kita. Jadi ketika bumi berevolusi,
akan bergerak mengelilingi matahari. Nah, seperti ini sambil bumi berotasi. Dalam satu kali putaran bumi berevolusi, yaitu membutuhkan waktu selama 365 hari atau 1 tahun. Dan dampak yang diakibatkan oleh revolusi bumi ini yaitu perbedaan lama siang dan malam. Jadi ketika bumi berevolusi terjadi perbedaan lama siang dan malam. Yang ada di kutub atas dan yang ada di tengah garis khatulistiwa berbeda waktunya. Yang berada di kutub utara di sebelah atas ini akan lebih cepat mengalami malam hari karena buminya agak bergerak condong sehingga mendapatkan cahaya mataharinya pun kurang atau sedikit mendapatkan cahaya matahari sehingga waktu siangnya berbeda dengan yang ada di garis khatulistiwa atau di tengah sini. Nah, jadi seperti itulah proses revolusi bumi atau bumi berputar bergerak mengelilingi matahari. Baiklah, demikian video skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan bagi yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.